Keberadaan Yayasan Rumah Pulih Jiwa Ciranjang yang selama ini dikenal konsisten sebagai rumah singgahnya para penyandang ODGJ mendapatkan perhatian dari sosok Mayor Jenderal Purnawirawan Tatang Zainuddin. Lantas bagaimana kepedulian Sang Jenderal ini dalam upaya memanusiakan manusia? Kita simak wawancara eksklusif berikut ini. Yayasan Rumah Pulih Jiwa yang berlokasi di Kampung Pasir Gudang, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, menarik perhatian sosok Sang Majen TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin yang selama ini dikenal sebagai tokoh asal Cianjur yang memiliki kepekaan sosial dan dikenal keberpihakannya kepada masyarakat yang termarginalkan ataupun kaum papa yang memerlukan uluran tangan dari sesama. Didampingi pengurus Yayasan Rumah Pulih Jiwa, sosok jenderal yang satu ini terlihat akrab dari menyapa hingga diselingi dengan canda tawa bersama para penderita ODGJ. Lantas seperti apa perhatian dan keberpihakan caleg DPR RI Dapil 3 dari Partai Golkar ini untuk keberlanjutan lembaga nirlaba yang konsisten mengayomi para ODGJ ini? Simak bincang eksklusifnya berikut ini. Saya dalam kunjungan sosialisasi pada masyarakat hampir di seluruh Cianjur, dan ada suatu laporan dari Bapak Lukman yang mempunyai dan mendirikan Yayasan Pulih Jiwa, Rumah Pulih Jiwa ini di daerah Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Bahwa saya sampaikan beliau dengan ibu itu, ya, dengan Ibu Perawati, ini mendirikan Yayasan Rumah Pulih Jiwa dan sudah terakreditasi. Ya. Mereka ini adalah berdua bukan orang yang mampu, dan mereka berdua ini dari keluarga yang tidak mampu, ya, tetapi ya, jiwa kemanusiaannya ini sangat tinggi di dalam permasalahan kemanusiaan. Beliau berdua ini mendirikan ini atas keprihatinan dengan banyaknya kasus-kasus yang beliau lihat, ya, mulai dari ODGJ, terus juga korban pasung, orang yang terlantar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ketidaknormalan manusia. Di sini kurang lebih sekitar sekarang ada 58 orang. Dari berdirinya yayasan ini mulai tahun 2020, ya sudah 800 orang yang beliau kelola. Ya sekarang yang ada di sini 58, ya, dan yang lainnya masih berobat keluar. Gitu. Beliau ini hanya dibantu oleh anaknya, termasuk 2 perawat, ya, yang sukarela, ya, termasuk juga di sini ada para lansia, ya. Ini saya sangat mengapresiasi, saya sangat hormat kepada Bapak Ibu, termasuk para perawat di sini, ya, di dalam mengurus orang yang seperti ini yang mungkin saya tidak akan mampu, ya. Apalagi yang lansia, dia harus mengurusi, ya, masalah kalau dia kencing, kalau dia buang air besar, bayangkan setiap hari berapa kali, dan itu harus diurusin. Inilah mereka-mereka yang tadi yang saya sampaikan, dan semua yang ada di sini, yang dirawat di sini atau ditampung di sini, bukan hanya orang dari Cianjur, tetapi tadi ada juga dari orang Kapuas, dari Kalimantan, terus juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung,
kasusnya banyak sekali, ya kasusnya banyak sekali. Ada yang memang seperti dipasung, ya ada memang karena dia masalah ekonomi, terus juga masalah tadi ada satu lagi yang dibacok, ya anak yang tadi dibacok sampai ditinggalkan di suatu daerah, ya entah bagaimana pikirannya dia. Dan ini yang mereka inilah yang selalu mencari dan menemukan dan mengambilnya kemari, ya yang sebetulnya mereka itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, ya dari pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ada dinas sosial, ya. Dan juga saya sampaikan, ya tadi ada salah satu, ya ini memang moral manusia, ya oknum, ya yang moralnya sangat-sangat bejat, ya. Ini ada yang tadi seorang perempuan yang dipasung oleh keluarganya di satu tempat, ya dipasung selama berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Setahun, sakitnya 7 tahun. 3 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Pasungnya melahirkan anak 5 tahun. Nah, habis itu sakitnya 7 tahun. Berobatnya jalan 15 tahun. Oh ya. Itu dipasung, bayangkan nih, gila nggak? Ini anak perempuan ini dipasung, terus dikerjain sama orang dari Jakarta. Udah dipenjarain, Pak, sekarang ada Aneh, bin ajaib. Orang dipasung, dinaikin, ya toh? Istilahnya kalau bahasa yang itu malu, yang sekarang itu dibokepin gitu ya, ya toh? Sampai punya anak berapa? 3 laki-laki semua. 3. Sampai punya anak 3. Ini memang moralnya itu udah sangat-sangat bejat sekali. Tetapi entah masyarakat yang ada di sekitar pun juga, ya, kepeduliannya. Dan yang tidak peduli lagi, ya, adalah pemerintah daerah yang seharusnya ini merupakan suatu kewajiban, ya, pemerintah daerah untuk membantu mereka, ya, bapak-bapak ini, ya, harusnya yang menampung ini adalah dinas sosial pemerintah daerah. Tetapi masih ada kepedulian dari Pak Rukman dan keluarga beserta ada yang mau jadi merawat mereka di sini. Ya. Kenapa juga bahwa banyak hal-hal yang menjadi pemikiran dari Pak Rukman ini, permasalahan apa? Ya. Permasalahannya itu adalah tempat tinggal mereka. Ya. Di mana tempat tinggal mereka? Beliau sudah berkali-kali mencari tempat, ya, sendiri, mencari tempat di kampung ini, di kampung ini, di kampung ini, selalu dimintain oleh para tetangganya untuk apa? Untuk penampungan orang gila. Tidak mau, tidak setuju, tidak setuju. Akhirnya terdamparlah di sini dengan uang yang cukup lumayan, ya, untuk mengontrak rumah ini. Saya nggak tahu jual semuanya barang-barangnya, mereka hidup bersama-sama dengan di sini, ya. Terus bagaimana saya bilang dengan makannya mereka yang setiap hari kurang lebih sekitar 1 bulan itu plus minus dengan makan yang sangat-sangat minim itu 10 juta, ya toh? Hanya makan dan lain sebagainya. Ini pun juga tidak ada bantuan dari pemerintah daerah Cianjur, dan sebetulnya sudah mengirimkan, bahkan sudah rapat dengan pejabat daerah Cianjur selama 3 kali, tetapi hanya akan sampai dengan sekarang belum ada realisasinya. Nah, terus bagaimana dengan
memberikan makan dan lain sebagainya kepada mereka, ya terpaksa mereka mencari sendiri. Ya. Inilah kepada ya saya sangat hormat pada Bapak Ibu dan Kamu Neng. Ya. Nah, Bapak ini adalah suatu ladang amal. Nanti kalau kita mati, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala ya, akan menempatkan Bapak Ibu dan kamu itu di tempat yang terbaik. Ya. Dan juga ini orang-orang kita ini ya, dengan adanya ODGJ ini ya, identik dengan kekotoran, kotor, jijik, menakutkan dan membahayakan, bisa mencekek, bisa membunuh, bisa melempar siapapun juga yang lewat dan lain sebagainya. Tetapi hal ini sebetulnya sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah, bukan masyarakat itu seperti biasa. Ya. Nah, dengan hadirnya saya ke sini, insya Allah ya, bahwa kontrakan ini per tahun makan 10 juta per bulan, insya Allah ke depan akan bisa terpenuhi. Ya. Dan saya pun juga kepada pemerintah daerah Cianjur ya, untuk ada kepedulian kepada masyarakatnya yang hidupnya seperti ini, termasuk khususnya kepada saudara-saudara yang melihat tayangan saya ini yang mau memberikan donasi, yang saya katakan pasti amal saudara akan sangat besar. Mohon untuk dapatnya memberikan rezeki dari kekayaannya ya, kepada langsung saja kepada Rupan Samsudin yang beralamat di Kampung Pasir Gudang, RT 01 RW 07, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Nomor telepon boleh? Boleh, telepon 081 91 222 5112. Bismillah, kalau memang mau berdonasi, silahkan salurkan donasinya melalui nomor rekening 132-001436-6901 Bank Mandiri atas nama Ferawati. Terima kasih. Kita bantu ya sehingga mereka bisa hidup layaknya seperti kita. Saya kira itu saja ya dari saya. Kamu terus ya, kamu merawat, jangan jijik, jangan merasa kotor ya toh. Kencing, buang air besar, dia mau nggak mau, karena kamu sudah terjunkan ke sini. Insya Allah amalmu saya yakin. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menilai itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak lihat. Oh, nah, lihat ya. Ya. Oke. Ya. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Semuanya senang begini ya. Harus nurut ya. Sementara itu diakui ketua yayasan bahwa selama ini untuk operasional dalam sebulan dibutuhkan biaya tinggi hingga 50 juta rupiah. Pihaknya berharap ada keajaiban melalui tangan-tangan orang baik untuk kelangsungan dan kepedulian atas nama kemanusiaan. Harapan saya besar karena beliau pun adalah orang yang suka memperjuangkan orang-orang yang lemah, karena beliau adalah orang yang kuat juga.
agar apa kunjungan beliau ke sini tersampaikan keluh kesah kami, keberadaan kami itu ada gitu. Jangan lagi ada ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu diperlakukan tidak adil bagi siapapun. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya kepada Bapak Jenderal Tatang. Semoga beliau sehat selalu dan harapan kami sangat besar kepada beliau. Bisa. Dengan semangat membantu sesama, jajaran pengurus dan para relawan tak pernah menyerah di tengah problem kemanusiaan. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur.